Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa sehat dan senantiasa sukses di dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, dalam video kali ini kita akan mencoba mengupdate atau memperbaharui informasi tentang seleksi P3K tahun 2022. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana kita pahami bersama bahwa pada tanggal 24 Oktober tahun 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan nomor 971 tahun 2022, kawan-kawan sekalian ya. Tentang apa? Yaitu tentang nilai ambang batas seleksi ya, tentang ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022. Ini kawan-kawan sekalian ya, tampilan suratnya yang sudah dikeluarkan oleh Menpan RB ya. Ini diantaranya suratnya kawan-kawan sekalian, lengkap dengan lampirannya ya di sini. Ini lengkap dengan lampirannya. Baik kawan-kawan, kita bahas, coba kita satu persatu tentang isi dari surat keputusan ini ya. Kita bacakan saja. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang bahwa untuk mewujudkan bla 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 ya, saya singkat saja untuk ininya. Terus B, bahwa untuk menjamin terpenuhinya kompetensi setiap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan seterusnya. Lalu kemudian C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dan seterusnya. Kemudian mengingat nih ya, diktumnya mengingat. 1, itu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, kemudian Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 49 2018, Peraturan Presiden Nomor 47 2021, dan nomor 6-nya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2021 ya, memutuskan, ini kawan-kawan sekalian, poin penting yang harus kita pahami, menetapkan diktumnya ya, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022. Ya, pertama, diktum pertama ini kawan-kawan sekalian ya, seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022 meliputi A, seleksi kompetensi teknis, B, seleksi kompetensi manajerial, C, seleksi kompetensi sosial kultural, dan D, kompetensi wawancara. Artinya apa kawan-kawan sekalian? Kalau kita baca di diktum pertama ini, bahwa seleksi P3K ini substansi persoalannya adalah terdiri dari 4 kompetensi dasar ini ya, yaitu kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara ya. Kemudian diktum kedua, materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud ya pada diktum pertama meliputi materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku
yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan teknis jabatan. Artinya apa? Bahwa dari seleksi kompetensi teknis ini bertujuannya adalah seperti ini kawan-kawan sekalian ya. Ini adalah tujuan kompetensi teknis. Apa poinnya buat kita? Maka kalau kita sudah memahaminya, kita akan bisa prepare ya. Apa artinya bagi kita? Apa artinya bagi kita bahwa ketika kita sudah memahami maksud dari seleksi ini, maka substansi materinya bisa kita persiapkan dari awal. Itu maksudnya kawan-kawan ya. B, poin B-nya, materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan ini kawan-kawan sekalian poinnya. 1. Integritas, 2. Kerjasama, 3. Komunikasi, 4. Orientasi pada hasil, 5. Pelayanan publik, 6. Pengembangan diri dan orang lain, 7. Mengelola perubahan, 8. Pengambilan keputusan. Apa artinya kawan-kawan sekalian? Maka ketika kita mau melakukan persiapan menghadapi tes P3K, dalam aspek materi kompetensi manajerial ini kita harus memahami, diarahkan ke pemikiran seperti ini kawan-kawan sekalian. Poinnya adalah ke sini ya. Yang 8 poin ini. Semua soalnya itu pasti diarahkan ke dalam 8 item ini. Itu maksudnya kawan-kawan sekalian. Lalu yang C, materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, terus kemudian etika, nilai-nilai moral, ya, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya. Lalu kemudian poin keduanya, kemampuan berhubungan sosial. Apa artinya kawan-kawan? Aspek materi kompetensi sosial kultural ini poinnya atau persoalan-persoalan yang akan dimunculkan dalam soal tes itu pasti berkaitan dengan 2 hal pokok ini kawan-kawan sekalian ya. Yang pertama kepekaan terhadap perbedaan budaya, yang kedua kemampuan terhadap berhubungan sosial. Lalu kemudian yang ketiganya kepekaan terhadap konflik. Ini pasti diarahkan ke sini juga. Dan yang keempatnya adalah empati. Lalu kemudian poin D, wawancara bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas. Apa artinya kawan-kawan? Maka poin di sini ya sama moralitas ini adalah substansi dasar yang harus kita pahami, bahwa setiap pertanyaan, setiap persoalan dalam konteks tes wawancara itu pasti muaranya adalah dalam konteks integritas dan moralitas. Diktum ketiga, nilai ambang batas seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah A. Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, B. Nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, C. Nilai ambang batas wawancara. Nah, apa artinya? Nilai ambang batas kompetensi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama itu adalah di sini kawan-kawan, masing-masing aspek kompetensi memiliki ambang batas tersendiri. Maksudnya seperti itu. Diktum yang keempat, seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan dalam durasi 120 menit ya. Artinya kawan-kawan sekalian, soal seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural itu durasinya adalah 120 menit kawan-kawan sekalian ya. Ini ya 120 menit waktunya. Sementara di diktum kelima,
Wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit ya. Jadi ini waktu untuk wawancaranya. Tapi di sepengalaman yang tahun-tahun sebelumnya kawan-kawan, wawancara yang dimaksud di sini adalah sama saja kita dengan mengisi soal-soal yang sifatnya multiple choice sebenarnya. Tapi mungkin saja ada perubahan di periode sekarang ya. Tapi kalau kita berkaca ke tes-tes yang sudah lalu, itu wawancara juga sama saja dengan mengisi soal tes multiple choice. Yang diktum yang keenam, durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum keempat dan diktum kelima dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra. Artinya ini adalah pengecualian untuk yang disabilitas ya. Ada di sini ada pengecualian bagi mereka. Diktum yang ketujuh, seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 dilaksanakan dalam durasi waktu 150 menit. Berarti kalau yang disabilitas waktunya ada 150 menit, tetapi kalau yang biasa itu adalah 120 menit. Berarti ada perbedaan waktu 30 menit lamanya ya. Yang disabilitas itu lebih lama 30 menit karena total waktunya adalah 150 menit untuk menyelesaikan tes seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Diktum yang ke-8, wawancara bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 dilaksanakan dalam durasi waktu 15 menit. Ini berarti khusus untuk disabilitas waktunya ditambah 5 menit karena menjadi total waktu 15 menit. Sementara kalau yang normal biasa itu adalah 10 menit. Gitu kawan-kawan sekalian. Diktum yang ke-9. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 145 soal. Dengan perinciannya, seleksi kompetensi teknis berjumlah 90 soal, seleksi kompetensi manajerial berjumlah 25 soal, sementara seleksi kompetensi sosial kultural berjumlah 20 soal, dan untuk wawancara 10 soal ya. Ini adalah proporsi masing-masing kawan-kawan sekalian ya. Seleksi untuk teknis 90, manajerial 25, sosial kultural 20, dan untuk wawancara 10. Jadi totalnya adalah 145 soal ya. Itu adalah soalnya nanti ketika dilaksanakan tes P3K itu. Ke-10, diktum ke-10. Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi sebagaimana tersebut pada diktum pertama, yaitu untuk materi soal kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5, salah atau tidak menjawab bernilai 0. Berarti ini tidak ada pengaruhnya. Kalau kita menjawab salah itu tidak ada pengaruh terhadap jawaban yang benar, gitu maksudnya kawan-kawan. Sehingga jangan ada keraguan, kita isi saja semuanya, gitu maksudnya. Tapi untuk lebih lengkapnya bagaimana teknik kita menjawab, silakan kawan-kawan sekalian kunjungi di channel ini. Saya sudah bahas tentang trik dan tips agar lolos P3K, terutama dalam konteks bagaimana kita mensiasati dalam menjawab soal-soal tes P3K. Silakan kawan-kawan sekalian di searching ya, dicari videonya di channel ini. Kita lanjut ya, karena di sini sama saja pada dasarnya kawan-kawan sekalian ya. Kalau kita tidak menjawab atau salah menjawab itu nilainya 0 dan tidak ada pengaruhnya, tidak mengurangi jawaban yang benar maksudnya. Makanya inilah lebih baik kita jawab saja kawan-kawan sekalian ya. Diktum ke-11-nya. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 690. Ya, di sini 690 dengan rincian. Untuk kompetensi teknis 450 ya. Nilai kumulatifnya. Untuk seleksi manajerial itu 200 ya nilai kumulatifnya. Kemudian untuk wawancara itu adalah 40. Jadi total kumulatifnya adalah 690 ya. Diktum ke-12. Nilai ambang batas seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi.
Ini kawan-kawan sekalian dipahami di sini ya. Nilai ambang batas seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Di mana ini adanya nanti di lampirannya kawan-kawan, bisa dilihat karena ini berbeda antara satu jabatan fungsional tertentu yang satu dengan yang lain, itu tentu nilai batas minimalnya berbeda ya. Nanti kita lihat di lampirannya. Diktum ke-13, penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 yaitu nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Ini maksud saya ya. Nanti kita di bawah kita lihat. B. 130 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Ini adalah batas minimal maksudnya ya. Batas minimalnya. Lalu kemudian di sini kan di nilai ambang batasnya ya. Lalu kemudian 24 untuk wawancara ya, di sini maksudnya. Nah, ke-14 diktum 14, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober tahun 2022 dan surat ini dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, ditandatangani oleh Pak Menteri Abdullah Azwar Anas ya. Ini kawan-kawan sekalian. Nah, sekarang mari kita lihat lampiran-lampirannya kawan-kawan. Lampiran-lampiran berapa batas minimal atau passing grade-nya ya, batas minimal ambang batasnya dari masing-masing jabatan itu. Ini kita lihat lampiran keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 971 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022. Ini kawan-kawan sekalian daftar nilainya ya. Daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13. Ini harus kita pahami nilai ambang batasnya. Maka ini adalah nilai-nilai minimal yang harus kita dapatkan ketika kita mengikuti tes seleksi P3K tahun 2022 kawan-kawan sekalian ya. Mari kita perhatikan satu persatu kawan-kawan sekalian nilai ambang batas dari jabatan-jabatan tertentu ini ya. Ini misalkan untuk administrator database kependudukan, jabatannya adalah ahli pertama. Kemudian nilai ambang batas, nilai yang harus dikumpulkannya minimal adalah 248 dan seterusnya kawan-kawan. Kita lihat ya di sini. Kita perhatikan kawan-kawan. Silakan ya. Ini bisa kita lihat panjang kawan-kawan ya. Karena memang terdiri dari banyak dan berbagai jenis jabatan yang dibuka oleh pemerintah dengan batas passing grade minimal masing-masing berbeda ya nilainya. Ini kawan-kawan nomor 26 ternyata di sana ada pelatih olahraga gitu ya, 248 nilai ambang batasnya. Terus kita kawan-kawan kita lihat, kita percepat saja barangkali ya. Ini kawan-kawan sekalian di sini kita lihat ya. Ini kawan-kawan masih nomor dimulai 103 ya. Kita lambatkan lagi kawan-kawan. Nah ini terakhir. Ternyata ada kurang lebih 172 jenis jabatan ya dengan nilai ambang batas masing-masing yang berbeda ya. Ini diantaranya kawan-kawan sekalian. Baik, kita coba lihat lagi kawan-kawan sekalian di sini ya. Nah, khusus untuk para penyuluh agama di sini, penyuluh agama, coba berapa nilai ambang batasnya? Kita lihat di kalau tidak salah di nomor 71 kawan-kawan sekalian ya. Nah, di 71 ya untuk penyuluh agama. Di sini ahli pertama penyuluh agama ternyata nilai ambang batasnya adalah 180.
Untuk memahami secara detail tentang ini bagaimana kita meraih nilai ambang batas, sekali lagi saya informasikan, silakan kawan-kawan sekalian, teruntuk khususnya bagi para penyuluh agama, silakan dibuka di channel ini, ada tentang bagaimana trip dan trik lolos P3K tahun 2022. Di sana saya sudah jelaskan secara lengkap dan detail kawan-kawan sekalian. Barangkali itu saja kawan-kawan sekalian yang dapat saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memudahkan dan mengkabulkan apa yang kita harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.